Pemirsa, gempa bumi dengan magnitudo 5,8 dilaporkan terjadi di Kuta, Selatan Bali. Gempa terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Gempa terjadi Jumat sekitar pukul 3:42 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa tercatat berada di 122 km sisi barat daya Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pemirsa, gempa sebesar 6,4 magnitudo terjadi di kawasan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Indonesia termasuk negara yang rentan mengalami bencana alam karena terletak pada pertemuan tempat lempeng tektonik. Salah satu bencana yang sering terjadi adalah gempa bumi. Tidak sedikit korban gempa bumi mengalami luka, cedera seperti fraktur atau patah tulang. Dalam video diperagakan evakuasi oleh 4 orang. 1. Penolong pertama memposisikan lengannya di bawah kepala pasien dan bertindak sebagai leader. 2. Penolong kedua memposisikan lengannya di bawah punggung korban. 3. Penolong ketiga memposisikan lengannya di bawah pinggang korban. 4. Penolong keempat memposisikan lengannya di bawah kaki korban. Hitungan pertama mengangkat pasien ke lutut. Hitungan kedua memindahkan pasien ke arah dada penolong. Hitungan ketiga berdiri dan pindahkan pasien dengan satu gerakan atau mengikuti aba-aba dari. Selanjutnya adalah tahapan untuk menurunkan korban. 1. Tim saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. 2. Hitungan pertama merendahkan badan. 3. Hitungan kedua memposisikan korban terlentang dengan masih mempertahankan korban di atas lutut. 4. Hitungan ketiga menurunkan korban ke tempat yang lebih aman. Cara evakuasi yang kedua adalah apabila hanya dilakukan oleh satu penolong. Berikut adalah jika korban masih mampu berjalan namun dengan kondisi yang lemah, maka penolong dianjurkan memilih teknik memapah seperti di video. Teknik ini juga disarankan bagi penolong yang tidak memiliki cukup tenaga untuk mengangkat korban. Pertolongan selanjutnya adalah pembidaian pada cedera seperti fraktur tulang kaki. Alat yang diperlukan adalah 2 bidai yang panjang atau benda lain yang cukup keras dan 3 mitela atau kain bersih panjang. Prinsip dari pembidaian diantaranya adalah 1. Bidai harus lebih panjang dari ekstremitas yang patah atau cedera. 2. Pembidaian melewati 2 sendi jika cedera tulang dan melewati 2 tulang jika cedera sendi. 3. Bidai ditempatkan 2 sisi, yaitu kanan kiri yang cedera. 4. Bidai diikat 2 kali, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. 5. Diikat 2 ikatan di tiap ujung bidai, ikatan di sisi yang sama yaitu sisi lateral. 6. Tidak boleh mengangkat bagian tubuh yang cedera. Tahapan pembidaian adalah 1. Pastikan keadaan korban dan penolong aman dan nyaman. 2. Cek nadi korban. 3. Taruh bidai di kedua sisi ekstremitas cedera, sisi bidai kasar di luar, dan sisi halus di dalam. 4. Tempatkan kain mitela di bawah ekstremitas. 5. Lalu ikat dengan mitela dengan ikatan hidup dengan memperhatikan kenyamanan. 6. Periksa kembali gerak sensori sirkulasi korban. Pertolongan selanjutnya adalah balut untuk menopang tangan yang cedera dengan menggunakan kain mitela. Pertama, tempatkan salah satu ujung kain di bahu yang berlawanan dengan sisi tangan yang cedera. 2. Posisikan tangan yang cedera agar tertutup oleh kain. 3. Bawa ujung mitela yang lain ke atas bahu dan ikatkan dengan ujung lainnya. Caranya cukup sederhana dan hanya memerlukan kain mitela atau kain berbentuk segitiga. Terakhir adalah bagaimana cara membalut tangan dengan menggunakan elastis bandage. Dalam video ditunjukkan balutan dengan menggunakan teknik spiral. Tahapannya adalah sebagai berikut. 1. Mulailah balutan dari pergelangan tangan. 2. Sisakan ujung balutan dan tekuk untuk mengunci balutan. 3. Balut tangan korban secara spiral sampai siku. 4. Kunci balutan dengan pengait. 5. Pastikan korban tidak merasakan tekanan yang terlalu kencang atau terlalu longgar. 6. Cek nadi korban.